Halo Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kalian semua penuh berkah ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang cerita cinta kamu di April 2025 ya. Baik single, berpacaran, atau berpasangan, dan buat kalian yang menikah, aku akan bacakan di sini. Apapun nanti yang terbaca dengan aku, nggak usah dibawa baper, karena ini general reading, ini hanya fun reading, dan ini hanya prediksi. Energinya juga bisa vice versa, dan terbuka juga untuk cross watcher yang pengen tahu tentang Gemini. Jadi kalian juga nggak usah serius-serius amat, ya kita enjoy. Ambil saja pesan baiknya, aminkan hal baiknya, abaikan hal buruknya atau jadikan antisipasi. Oke Gemini, seperti biasanya aku sudah shuffle kartunya. Kita mau lihat yang pertama, energi kamu di bulan April 2025 ada apa Gemini? Di sini ada on the table, ada offer, ada proposal, ada komitmen. Kemudian ada change, ada perubahan. Gemini, aku melihat beberapa dari Gemini. Ini nggak semua ya, ini beberapa dari Gemini yang aku rasakan. Kalian yang berpasangan gitu. Kalian yang berpasangan seperti ada suatu komitmen yang ingin kalian akhiri ya. Misalnya kalau misalnya kalian itu sedang atau kalian yang memang beberapa waktu ini mungkin sedang proses divorce, sedang memikirkan untuk berpisah dengan seseorang gitu ya. Bisa jadi di April ini akan kalian eksekusi, bisa jadi di April ini akan kalian selesaikan. Kalian yang berpasangan juga aku melihatnya begitu, ketika kalian merasa kemarin-kemarin tuh hubungan kalian on off gak jelas, kalian seperti akan membuat suatu keputusan yang jelas di bulan April ini. Tetapi aku melihat untuk kalian yang single gitu ya, justru ada seseorang yang menawarkan cinta untuk kalian ya. Sehingga aku melihatnya dengan adanya change, ada perubahan besar di dalam kehidupan kalian Gemini di bulan April ini. Oke? Sekarang kita mau lihat Gemini. Uh, Sebentar ya, ada apa lagi ya di sini ya? Oke, itu aja sih. Kita bicara single dulu ya. Kita bicara untuk Gemini single nih. Gemini single kamu punya Seven of Wands. Kemudian bentar. Kemudian ada Queen of Pentacles. Kemudian ada Vows, ada janji. Kemudian ada Admiration. It's time to think about everything you appreciate in your partner. Yang vows tadi aku bacain dulu. Di sini dikatakan vows are the brides between hearts. Jadi kalau buat kamu yang Gemini single, aku melihatnya di sini membaca dari kartu kalian. Ada situasi di mana kalian sepertinya perlu untuk lebih percaya diri, perlu untuk lebih berani lagi ketika ada seseorang menawarkan cinta atau ketika kalian ingin mendekati seseorang ya. Jangan ragu, jangan takut, kamu kayak ngerasa aduh nanti mengecewakan lagi nih, nanti begini nih, udah dibuang aja ya. Pikiran-pikiran seperti itu dibuang saja teman-teman Gemini ya, karena di sini justru kamunya yang harus berani, kamu harus percaya diri bahwa keinginan kamu memiliki cinta baru itu akan terwujud asalkan kamu mau percaya diri, kamu mau melupakan hal-hal yang lalu, terus kemudian kamu berani menghadapi tantangan cinta ke depannya gitu. Dalam arti namanya cinta itu nggak selalu mulus ya. Takutnya nih kamu kayak males gitu loh, aduh nanti di depan begini, nanti di depan begini. Ya di depan kan masih nanti, kita bicaranya sekarang aja dulu Gemini gitu ya. Kemudian di sini ada Queen of Pentacle, aku melihat di April ini Gemini single, kamu dipengaruhi energi divine feminine-nya juga kuat ya di sini. Jadi emosi kamu juga sangat berpengaruh ketika ada
seseorang yang menawarkan cinta atau kamu sedang menawarkan cinta kepada seseorang, kamu dipengaruhi emosi yang cukup kuat. Rasa yang pengen disayangi, rasa pengen menyayangi, rasa pengen membangun hubungan yang serius dengan seseorang, kalian pengen juga memiliki kehidupan yang harmonis, kehidupan yang stabil dengan seseorang, ada seseorang yang bisa diajak berkeluh kesah, diajak ngobrol, ada teman yang bisa diajak ke sana kemari, seperti itu ya. Ada teman yang bisa kalian percaya gitu. Jadi kayaknya Gemini ini nggak cuma sekedar cinta gitu ya, tapi lebih kepada kedewasaan dalam hubungan cinta kalau aku lihat. Jadi kamu pengen seseorang ini bisa menjadi teman hidup gitu ya, teman hidup dalam arti apapun persoalan yang kalian berdua hadapi tentang kehidupan ini tuh kamu bisa melewati berdua itu dengan baik. Itulah kenapa saking keinginan kamu itu besar gitu untuk bisa mendapatkan seperti itu ya, akhirnya malah justru kamu suka ragu. Duh, nanti dia begini nggak ya? Duh, nanti aku sevibrasi nggak ya? Aduh, nanti aku pengennya jalan-jalan, ternyata dia pengennya cuma di rumah, misalnya kayak begitu ya. Oke, kemudian di sini ada vows, ada janji. Kalau misalnya kamu bertemu dengan seseorang, kemudian kamu membuat komitmen dengan seseorang itu, ya katakan apa yang ingin kamu katakan seperti itu, gitu ya, Gemini. Misalnya kayak tadi, aku nih senangnya traveling loh, nanti kalau aku traveling kamu harus ikut. Nah, itu harus diungkapkan di awal. Kenapa ya? Karena janji-janji ataupun komitmen-komitmen bersama itu yang akan menjadi penghubung antara kamu berdua. Seperti itu ya. Karena kalau misalnya nggak ada komitmen, nggak ada omongan, nggak ada janji, ya orang nggak akan bisa tahu satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Sehingga hubungan kalian bisa berjalan dengan harmonis ya, biar kalian bisa sama-sama satu vibrasi. Jadi kalian nggak perlu takut ya. Yang penting kalian berjanji atau berkomitmen, berkomunikasi dengan jelas dengan seseorang yang akan datang tersebut. Gitu ya, Gemini. Oke, sekarang kita mau lihat pesan atau nasihat buat kamu di sini ya, para single Gemini di April. Gemini, kamu diminta untuk perlu memikirkan dan menghargai berbagai hal yang perlu kalian apresiasi dari pasangan kamu nantinya. Sehingga kamu dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Itu pesannya, ya. Jadi memang kamu harus juga menerima ya, kalau aku bilang harus menerima, menghargai apapun yang ada pada dirinya. Ketika kamu misalnya melakukan janji-janji tadi, komitmen tadi, ternyata dia tidak bisa, ya itu menjadi pertimbangan tersendiri buat kamu ya. Apakah kamu tetap akan mencoba hubungan ini, siapa tahu berhasil ya, siapa tahu ada perubahan, atau ya sudah kamu akan enggak deh, ya udah kita akhiri saja di sini, mungkin ada yang lain nanti bertemu dengan yang lebih cocok. Seperti itu ya, Gemini. Oke, sekarang Gemini yang couple, ada kartu apa di sini? Ada Ten of Swords. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Kemudian ada Police. Fourth, Stronger Bonds Through Mutual Policing. Kemudian di sini ada Leave Your Fears Behind. Ini untuk pesannya ya. There are stopping this relationship from blossoming. Gemini, untuk kamu yang berpasangan, tadi di depan aku sudah bisa merasakan ya, seperti ada sesuatu yang terjadi di antara hubungan kamu berdua ya. Beberapa dari Gemini aku melihatnya kalian seperti ingin menyudahi, seperti ingin mengakhiri hubungan kalian. Bisa jadi beberapa dari Gemini mengalami hubungan yang tidak nyaman ya. Perasaan tertekan, perasaan terjebak, perasaan
diatur-atur, dikontrol-kontrol, tidak menjadi diri sendiri gitu ya. Jadi sepertinya kamu ingin melepaskan diri dari perasaan tersebut, kamu ingin bebas dengan hubungan dengan diri kamu sendiri gitu ya. Kayaknya udahlah aku sendiri itu kayak lebih baik ya, lebih enak, lebih tahu apa yang harus aku perbuat seperti itu ya. Jadi di sini aku melihatnya memang ada yang ingin kamu sampaikan kepada pasangan kamu bahwa kamu sepertinya ingin mengakhiri hubungan tersebut karena kamu merasa sudah tidak nyaman dengan hubungan yang kalian jalani ya. uh, Bisa jadi ini nggak semua ya Gemini ya, cuman energinya yang ketarik adalah seperti itu di aku ya. Kemudian di sini ada Five of Pentacles. Five of Pentacles itu ada sesuatu yang menyakitkan yang kalian rasakan dalam hubungan kalian ya. Ya bisa jadi kayak tadi kalian merasa terjebak, kalian merasa tertekan. Bisa jadi juga ini berkaitan dengan keuangan ya, misalnya kalian berhubungan dengan seseorang yang perhitungan sehingga kalian lelah, kamu terus yang mengeluarkan uang ya, dia seperti tidak peduli. Atau mungkin untuk hal-hal sepele seperti kamu ulang tahun, dia memberikan hadiah pun enggak gitu ya, hanya ucapan selamat ulang tahun. Jadi kamu merasa seperti nggak disayang, merasa seperti nggak dihargai, merasa seperti tidak dipedulikan, seperti itu aku merasakannya ya. Kamu berusaha sih ya, kalau aku lihat sebenarnya masih berusaha untuk mencari solusi yang terbaik ya, untuk bisa keluar dari permasalahan kalian ini. Karena sebenarnya kalian bisa menerima kemarin-kemarin, tetapi kamu merasa kayaknya kok saat ini kok semakin menyesakkan dada ya, kok sampai dengan saat ini aku malah tambah kayak makin kesal ya gitu ya, kayak aku nggak bisa terima lagi sih perlakuan dia kayak gitu ya. Kemudian di sini ada polis, apa ya, polis itu sama aja kayak batu digosok, marmer digosok supaya dia mengkilap gitu ya. Di sini sepertinya memang kamu diminta untuk apa ya? Diminta untuk kuat gitu. Bisa jadi memang ketika kamu menemukan masalah ini, memang kamu menjadi kuat. Kamu menjadi lebih tangguh ketika punya pasangan yang nggak peduli, mungkin pasangan yang ego, semua adalah diri kamu, misalnya kayak begitu ya. Kamu memang di sini kayak terpoles menjadi sosok yang lebih mandiri, sosok yang lebih dewasa, sosok yang mampu menyelesaikan masalah kamu sendiri tanpa mengkaitkannya dengan dia, tanpa kamu tidak pernah ada seseorang yang bisa kamu sandarkan bahunya gitu ya. Kamu merasa benar-benar kayak menyelesaikan semuanya itu sendiri. Ada kelelahan di dalam diri kamu dan itu menjadikan kamu kuat. Tetapi kamu jadi nggak kuat sama orangnya, diri kamu sendiri, karakter kamu menjadi lebih kuat, tapi kamu sudah nggak kuat dengan seseorang ini yang mungkin memang dia bisa jadi dikirimkan Tuhan untuk menjadi ujian buat diri kamu menjadi lebih dewasa, lebih berdaya lagi gitu ya. Jadi proses mempoles diri kamu itu adalah untuk membangun diri kamu untuk lebih kuat lagi ya. Dan bisa jadi kalau kamu mau berani mencoba lagi hubungan ini gitu ya, dan kamu coba bicara dulu uh, bahwa hubungan ini masih bisa dipertahankan gak sih, tidak harus berakhir. Ya coba kamu coba ya, karena di sini aku melihatnya kamu cukup kuat gitu pribadinya. Oke? Kemudian pesan cinta untuk kamu di sini, leave your fears behind. Gemini, leave your fears behind adalah kamu diminta untuk meninggalkan rasa takut kamu, rasa ragu-ragu kamu, dan tidak membiarkan rasa takut tersebut menghambat langkah kamu, menghambat hubungan kamu untuk bisa berkembang. Ya, jadi kalau misalnya tadi aku bilang kamu mau memberikan kesempatan, nasihatnya adalah ya coba aja berikan kesempatan. Bisa jadi itu akan membuat hubungan kalian bisa berkembang. Tetapi ketika kamu sudah tidak kuat lagi, ya kamu harus tinggalkan ketakutan-ketakutan ini, kekesalan-kekesalan ini. Ya, jadi jangan biarkan rasa tersebut itu menghambat hubungan kalian. Kalau memang hubungannya harus berakhir, ya udah akhiri. Kalau memang kamu pengen sendiri, ya udah akhiri. Tapi kalau kamu pengen membangun lebih baik, ya udah coba diperbaiki, coba bicara lagi, berkomitmen lagi gitu. Ya, berkomitmen lebih kuat lagi gitu maksudnya. Oke, Gemini. Coba sekarang kita lihat lagi yang untuk Gemini yang menikah ya.
Di sini ada Five of Wands. Kemudian di sini ada Justice. Kemudian di sini ada Revival. Revival of the relationship brings deeper understanding and love. Kemudian untuk pesan atau nasihat cinta kamu ada Rejoice, embrace your loving connection and rejoice. Gemini, dengan adanya Five of Wands, buat kamu yang menikah di April, memang kamu sepertinya ada situasi kamu sedang menghadapi konflik, sering menghadapi perbedaan pendapat dengan pasangan, sehingga hubungan kamu itu kayak lagi gonjang-ganjing, kamu seperti lelah menghadapi hubungan kamu. Kamu seperti tidak memahami pasangan kamu, dalam arti kamu seperti sudah tidak sejalan lagi. Kamu pengennya A, dia pengennya B, kamu pengennya B, dia pengennya A, seperti itu terus ya. Sehingga kamu kayak merasa lelah sih aku melihatnya. Ya, jadi di sini aku melihat nih para Gemini lagi mencari cara untuk mengatasi hal tersebut, memecahkan masalah tersebut, karena seringkali kamu ingin berbicara dengan pasangan kamu, tetapi pasangan kamu tuh seringkali keras kepala ya, merasa benar, merasa sudah melakukan yang terbaik untuk hubungan ini, untuk pernikahan kalian. Dia merasa sudah merasa sempurna lah gitu. Jadi itu yang membuat kalian kesel, dan aku melihat beberapa dari Gemini ini kayak nggak berani ngomong atau males berantem gitu, males berantem. Akhirnya kenapa? Ya akhirnya jadi nggak selesai, komunikasinya itu jadi mandek. Akhirnya kesel-keselan gitu ya. Sementara kamu tidak bisa menyampaikan keinginan kamu, gitu aku melihatnya ya. Kemudian di sini ada Justice, aku melihatnya juga buat kalian yang sudah menikah, aku melihat ada situasi di mana kamu harus mempertimbangkan atau memutuskan apa yang adil dan benar dalam hubungan kalian. Seperti tadi aku bilang di awal, bisa jadi ini beberapa dari Gemini memang ingin mengakhiri hubungan, atau mungkin kemarin-kemarin kamu sudah mengajukan proses perceraian misalnya. Di sini kamu akan mendapatkan keadilan ya. Kamu akan mendapatkan keputusan yang terbaik dari proses perceraian kalian kalau aku lihat. Tetapi untuk kalian yang masih bersama, kamu masih diminta untuk mempertimbangkan ya, memutuskan lagi apa yang terbaik yang harus kamu lakukan demi mempertahankan hubungan tersebut. Cobalah berbicara lagi dari hati ke hati. Kalau memang kalian membutuhkan mentor atau kalian membutuhkan penengah ya, bisa jadi itu adalah orang tua kalian, mertua kalian, atau memang seorang psikolog sekalipun ya, kamu perlu meminta bantuan, cari bantuan kalau memang kamu memang masih ingin mempertahankan hubungan ini. Jangan apa-apa dipendam, suatu saat dia akan meletus, meledak kayak gunung berapi gitu ya. Duer, itu akan jauh lebih membahayakan gitu ya. Kemudian di sini ada Revival. Aku melihatnya beberapa dari kalian bisa jadi kalian yang berpisah karena perceraian ya. Kalian akan bisa segera pulih di sini. Kemudian kalian akan bisa bangkit lagi. Kalian seperti bertransformasi lagi. Justru aku melihatnya beberapa dari kalian itu kayak bernafas lega. Kalian punya waktu untuk diri kalian sendiri. Kalian jadi kayak kayak ketika kamu gendong beban, terus tiba-tiba kamu udah sampai tujuan, kamu taruh beban itu, kayak ada kelegaan aku melihatnya di sini. Ya. Dan untuk kalian yang masih bersama dengan pasangan ya, coba perbaharui lagi hubungan kalian, dipulihkan lagi hubungannya yang kalau memang saat ini lagi stuck, lagi mandek, lagi ada ganjelan, lagi ada masalah di dalam diri kalian ya. Coba bicarakan lebih dalam lagi, lebih serius lagi. Lakukan dengan penuh cinta supaya hubungan ini bisa terus berjalan. Jangan sampai hal-hal yang tidak kalian inginkan itu terjadi gitu ya. Kemudian di sini pesannya ada Rejoice. Di sini Gemini, kamu perlu merayakan dan menghargai apapun yang sedang terjadi dalam diri kamu ya. Kamu perlu menghargai hubungan kalian yang penuh cinta, hubungan kalian yang masih bisa bertahan, sehingga itu bisa memperdalam cinta kalian ya. Kamu harus mensyukurinya, kamu harus
merayakannya gitu, bahwa ternyata ketika kamu bisa sering-sering lah, intinya gini, sering-sering coba kamu bukan me time ya, our time ya, punya waktu berdua gitu intinya. Kamu punya waktu berdua itu untuk senang-senang, untuk gembira, untuk happy, untuk enjoy gitu ya. Jangan hanya ketika ada masalah kamu ngobrol sama dia. Tapi ketika kamu bahagia pun berbagilah kebahagiaan itu dengan pasangan kamu, intinya begitu ya. Dan buat kalian tadi yang mungkin akhirnya mendapat kelegaan karena perpisahan, kalian yang mendapatkan keadilan gitu ya, kalian juga sedang menikmati hidup kalian dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita aku melihatnya di sini, dan kalian sepertinya justru merayakan ya, justru merayakan, kalian merasa bahwa akhirnya aku bisa menentukan hidupku lagi ke depannya itu aku mau apa, tidak ada lagi yang menghalangi aku, ibaratnya kayak gitu ya Gemini. Oke Gemini, itu saja yang aku punya tentang cerita cinta kalian di bulan April 2025 ya. Semoga bermanfaat, sehat selalu Gemini. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih, salam.